Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Pamulang pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait sejarah perkembangan akuntansi. Ya, pada mata kuliah teori akuntansi, kami selaku kelompok 6 akan memaparkan materi terkait sejarah perkembangan akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karlina, bersama nanti rekan-rekan saya bernama Adi Pramono dan Giovanni Redondo. Ya, poin-poin yang akan kami sampaikan yaitu tentang akuntansi dan double entry. Lalu yang kedua terkait sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Lalu yang ketiga sejarah IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan sejarah standar akuntansi keuangan. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu sejarah pendidikan akuntansi. Ya, langsung kita masuk ke dalam poin pertama saja, yaitu sejarah metode pencatatan double entry yang akan saya paparkan. Jadi, mula-mula pertama kali itu telah disepakati bahwa sistem double entry accounting diterbitkan oleh Lucas Pacioli dalam bukunya yang berisi 36 bab yang terbit pada tahun 1494 di Venice, Italia, dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Namun, dalam salah satu tulisan Littleton pada tahun 1961 menyatakan bahwa sebelum Pacioli itu ada Benedetto Cortrugli yang sudah menulis masalah double entry pada tahun 1458, 36 tahun sebelum terbitnya buku Pacioli. Lalu ada juga menurut Kiyoshi Ino dari Saitama University menyebutkan bahwa orang yang pertama-tama menulis bukan menerbitkan seperti Pacioli ya tentang double entry adalah Benedetto Cortrugli pada tahun 1458, 36 tahun sebelum terbitnya buku Pacioli. Namun buku Benedetto Cortrugli ini baru terbit pada tahun 1573 atau 89 tahun setelah buku Pacioli terbit. Jadi sebenarnya sebelum Pacioli menulis dan menerbitkan buku tentang sistem double entry itu Cortrugli sudah menulis terlebih dahulu namun tidak diterbitkan. Maka sampai saat ini tercatat dalam sejarah bahwa yang menjadi pencetus pertama dalam sistem double entry accounting itu adalah Lucas Pacioli ya, yang kita sebut sebagai bapak akuntansi. Lalu menurut Littleton, agar double entry muncul ke permukaan, maka ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Persyaratan itu adalah materi dan bahasa. Materi dan bahasa tersebut itu dikelompokkan. Yang termasuk dalam materi itu ada kekayaan pribadi, modal, perdagangan, dan kredit. Lalu bahasa dikelompokkan atau dimasukkannya itu ada tulisan, uang, dan perhitungan. Ya, selanjutnya sistem pencatatan double entry dikembangkan dari ilmu yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan muslim, yaitu Al-Khawarizmi. Ya, itu terkait sejarah metode pencatatan double entry. Selanjutnya untuk sejarah akuntansi di Indonesia akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekan saya. Sejarah akuntansi di Indonesia. Menurut Suharsono 1997 menilai akuntansi masuk ke Indonesia melalui pedagang Arab yang melakukan transaksi bisnis di Kepulauan Nusantara. Periodisasi perkembangan akuntansi di Indonesia dapat dibagi atas zaman kolonial dan zaman kemerdekaan. Nah, pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Lucas Pacioli. Nah, meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Nah, yang kedua, pada zaman kemerdekaan. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Nah, seiring berjalan waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon.
yaitu A. Penanaman modal asing. PMA memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya sistem Anglo-Saxon. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. B. Pada tahun 1957, peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda dan melanjutkan studinya di berbagai negara. Salah satunya adalah Amerika. Nah, kita masuk pada sejarah IAI. Nah, IAI ini didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 oleh sekelompok akuntan Indonesia yang terdiri dari Basuki Sidarta, Hendra Darmawan, Tan Tongjo, Gotisim, dan Prof. Soemarjo. Pada saat itu Indonesia baru saja merdeka dan hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Dr. Abu Tari. Nah, kelima akuntan tersebut mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada, maka diputuskan membentuk panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia diminta untuk menghubungi akuntan lainnya untuk menyatakan pendapat mereka. Nah, dalam hal itu, Prof. Soemarjo mengambil prakarsa mendirikan Perkumpulan Akuntan untuk bahasa Indonesia saja. Alasannya, mereka tidak mungkin menjadi anggota NIVA atau Netherlands Institute van Accountant, dan berpendapat tidak mungkin kedua lembaga itu akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan Indonesia. Nah, sejarah tujuan IAI. IAI didirikan dengan dua tujuan utama, yaitu satu, membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Yang kedua, menjaga kepentingan umum dan kepentingan anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai akuntan. Nah, kita sekarang masuk ke sejarah SAK. Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan modifikasi dalam buku standar akuntansi keuangan atau SAK yang mulai berharmonisasi dengan standar akuntansi keuangan internasional. Perubahan nama dari PAI menjadi SAK dilakukan dengan pertimbangan bahwa prinsip lebih bersifat baku dan memberikan konsep dasar penyusunan standar, sedangkan standar bersifat lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika bisnis. Karena pergantian nama tersebut, Komite PAI lalu juga berganti menjadi Komite SAK. Nah, untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha, SAK terus direvisi dan disempurnakan hingga 7 kali, yakni 1 Oktober SAK terus direvisi dan disempurnakan hingga 7 kali, yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 99, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Dan terakhir adalah 1 Juli 2009. Nah, pada tahun 1998, Komite SAK lalu diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan SAK. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan akuntansi. Sejarah pendidikan akuntansi di Indonesia dimulai dengan penerapan sistem akuntansi kolonial Belanda pada abad yang ke-17. Yang kemudian berkembang dengan didirikannya Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1952. Akuntansi mulai diajarkan sebagai program studi tersendiri pada tahun 1971 dan organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI didirikan pada tahun 1957 untuk mengembangkan profesinya. Perkembangan sistem Anglo-Saxon mulai menggantikan sistem kontinental pada tahun 1960 yang membawa perubahan besar dalam kurikulum pendidikan akuntansi Indonesia. Jadi, kesimpulannya,
Perkembangan akuntansi adalah perjalanan panjang dari sistem pencatatan sederhana di peradaban kuno hingga menjadi ilmu yang kompleks dan terintegrasi dengan teknologi modern. Didorong oleh kebutuhan bisnis, perdagangan, dan kemajuan industri. Ini mencakup munculnya sistem double entry oleh Luca Pacioli pada abad yang ke-15. Berkembangnya teori dan standar akuntansi di abad yang ke-20 dan transformasi digital yang terus membentuk profesi yang akuntan saat ini. Sekian dari presentasi tentang perkembangan sejarah akuntansi dan terima kasih.